saya Riana Ratnaningrum, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Budi Waluyo dengan NIM 157222033. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang konseling kesehatan reproduksi dan seksual untuk calon pengantin. Iya, silakan masuk. Oh iya, Mbak Juwita ya? Iya. Silakan duduk, Mbak. Oke, saya tutup pintunya dulu ya. Perkenalkan Mbak, saya Bidan Riana dengan Mbak Juwita kan ya? Ya, kita kemarin sudah janjian buat ini ya, konseling pranikah ya, udah mau nikah kan? Kok sendiri suaminya? Calon suaminya mana? Dari luar kota ini Bu. Oh, Saya gitu. Oh ya sudah. Nanti saya sampaikan ininya ke mbaknya. Nanti saya kasih leaflet. Nanti kalau sudah di rumah, kalau ketemu sama calonnya nanti dijelasin kembali ya. Oh iya, sama baik. calonnya ya. Oke. Sebentar. Dengan Mbak siapa? Mbak Juwita ya. Mbak Juwita. Alamatnya di mana Mbak? Jalan Purana 3, Oke. Usianya? 21 tahun. 21 tahun. Oke. Sebelumnya ada keluhan nggak ini? Ini nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Nggak bidan ya. Oke, nggak ada keluhan ya. Sebelum gimana? Saya cuma mau nanya-nanya, ini kan sebentar lagi kan mau nikah. Jadi apa saja sih konseling-konseling yang perlu saya ini persiapan buat pernikahan? Oke. Sebelumnya udah pernah dengar nggak tentang kesehatan reproduksi sama apa namanya seksual ini? Belum sama sekali ya Mbak ya. Oke, nanti saya jelaskan ya. Nanti ada tentang pernikahan, hak reproduksi, kemudian organ reproduksi perempuan sama laki-laki, kemudian masa subur, perencanaan anak, KB. Jadi habis itu kehidupan seksual sehari-hari, kemudian masalah-masalah yang ada dalam pernikahan, terus kesetaraan gender. Jadi banyak nih yang kita bahas hari ini ya. Nanti kalau misalnya memang mau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Yang pertama pengertian pernikahan. Jadi pernikahan itu kan ikatan lahir batin, Mbak ya, antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Nah, tujuannya itu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi keluarga yang bahagia gitu ya. Kemudian yang yang pertama yang kita bahas tentang basicnya deh pengertian pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri, biar terbentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu Bu ya. Kemudian ada persiapan pernikahan. Nah, persiapan pernikahan itu ada dari fisik, mental, spiritual, sama finansial. Jadi yang disiapin itu yang pertama fisik, maksudnya usianya mbaknya kan usianya udah cukup tuh. Habis itu kesehatan mental, nggak lagi yang benar-benar udah siap gitu mentalnya buat menikah ya. Habis itu spiritual, kalau bisa satu keyakinan, jadi nggak ribet tuh ya. Terus habis itu finansialnya juga harus siap ya. Jadi namanya menikah kan banyak tuh yang harus disiapkan ya, banyak nanti pasti banyak pengeluarannya gitu. Habis itu ada hak-hak mbaknya sama nanti calon suaminya itu tentang reproduksi dan seksual ya. Yang pertama, hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian punya hak juga untuk membuat keputusan ya, tentang misalnya nanti bebas lah, maksudnya nggak dipaksa. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual itu sama-sama mau gitu, bukan karena paksaan. Terus juga nggak ada diskriminasi, nggak ada kekerasan gitu ya. Habis itu hak untuk bebas memutuskan jumlah jarak anak gitu ya, nanti bisa dirundingkan tuh sama calon suami. Jadi biar sama-sama enak dua-duanya ya. Habis itu hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan dalam berhubungan. Jadi nggak cuma salah satu aja nih yang puas, misalnya suaminya aja istri atau istrinya aja. Jadi harus benar-benar dirundingkan gimana enaknya gitu ya. Habis itu kita masuk ke alat reproduksi ya. Oh iya. Nah ini alat reproduksinya wanita. Yang pertama ini bagian vagina nih. Nah ini tuh
saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat keluarnya darah haid, menstruasi dan keluarnya bayi. Jadi nanti lewat sini ya. Kemudian ini serviks yang bagian sini. Nah, serviks ini salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina ya. Kemudian ini saluran telur. Nah, ini nanti membawa sel telur dari sini terus nanti ke rahim ya. Ke rahim. Kemudian saluran ini tuh terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nanti pembuahannya di sini. Nah, kalau yang bagian sini ini rahimnya. Nah, rahim ini tempat berkembangnya bayi. Nanti bayinya berkembang di rahim sini setelah ketemu sel telur. Nah, kalau reproduksi pria, nah yang ini penis secara keseluruhan kuit Mbak ya. Ini penis fungsinya itu adalah sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma. Nah, kalau yang ini bagian luarnya itu skrotum. Skrotum itu berperan untuk menjaga suhu testis. Nah, kalau testisnya ini untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis nih, epididymis yang sebagian sini. Itu adalah tempat penyimpanannya sperma. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Cukup jelas Ibu? Belum ya? Oke, habis itu kita lanjut ke masalah masa subur, perencanaan, sama KB. Nah, masa suburnya kan nanti kita lihat di mbaknya ya. Jadi masa subur itu hari sekitar 12 sampai 16 hari sebelum haid berikutnya. Nah, dengan kata lain, rata-ratanya biasanya kalau wanita subur itu ada di antara hari ke-10 sampai dengan 17. Nah, tapi dengan catatan haidnya teratur 28 hari. Mbaknya teratur nggak? Teratur ya. Berarti nanti bisa diingetin. Jadi kalau misalnya biar cepat hamil, nanti berhubungannya itu pada saat hari ke-12 sampai dengan ke-16 sebelum masa haid ya. Gitu. Terus ada perencanaan kehamilan buat punya anak nih. Yang pertama nanti mbaknya pemeriksaan dulu kesehatan prakonsepsi ya. Jadi masa subur atau pokoknya biasanya kan ada tuh serangkaian pemeriksaannya ya. Habis itu konsumsi vitamin persiapan sebelum hamil nih. Kalau bisa minum vitamin dulu. Habis itu menghentikan kebiasaan buruk yang nggak sehat, misalnya nanti kalau masnya merokok stop dulu merokok ya. Habis itu jangan minum minuman keras gitu ya. Masnya merokok nggak? Sementara sih iya sih. Iya, nanti coba dibicarakan ya kalau bisa berhenti ya. Habis itu nanti mendiskusikan nih sama kesehatan fisik, psikis, sama finansial. Sama kayak kita tadi mau menikah, sebelum punya anak pun kita harus siap juga fisiknya nih, udah siap bener nggak? Karena kalau misalnya hamil kan pasti nanti ada perubahan di fisik. Habis itu psikis sudah siap bener nggak mbaknya buat punya anak ya, sama finansialnya juga gitu ya. Terus KB. Nah, KB-nya itu gunanya kan untuk alat kontrasepsi sebagai penundaan kehamilan ya. Terus mengatur jarak kehamilan, menghentikan atau mencegah kehamilan dengan tujuan supaya kesejahteraan ibu dan keluarga. Jadi kalau terlalu banyak anak kan juga nggak bagus ya. Jadinya pakai KB biar terkontrol. Akan persiapannya tuh harus banyak gitu ya. Terus kehidupan seksual suami istri. Nah, kehidupan seksual ini kan harus sehat, aman, kemudian bukan hanya sekedar kontak fisik aja gitu ya, tapi ini memberikan efek positif buat kehidupan suami istri. Nah, antaranya yang pertama kualitas dalam berhubungan, sama-sama mendapatkan kepuasan dan saling berinisiatif. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mbaknya duluan yang mau atau suaminya duluan yang mau, yang penting dikomunikasikan biar sama-sama semuanya puas gitu ya. Habis itu rutin berhubungan tapi jangan sering-sering ya. Kalau seminggu misalnya 3 kali gitu, jangan setiap hari. Kalau setiap hari nanti kalau misalnya mau punya anak spermanya kan belum bagus banget ya, kan 2 hari atau 3 hari sekali gitu ya. Terus memperhatikan norma sama etika. Maksudnya tuh apa ya, jangan semena-mena gitu.
gitu. Nanti kasih tahu calon suaminya. Jadi biar nggak kasar gitu ya. Terus itu, nah masalah-masalah namanya kita berkeluarga kan pasti banyak masalah tuh. Nah, ya saya kasih gambaran dulu nih, biasanya masalahnya apa aja. Nah, itu kan butuh kesiapan tuh biar semuanya tuh menerima. Habis itu apa ya? Maksudnya biar bisa saling menerima kayak gitu. Biasanya masalah-masalahnya tuh antaranya misalnya perbedaan pendapat orang tua sama anak, ya atau mertua. Biasanya kan ada perbedaan tuh. Habis itu bisa juga kadang masalah keuangan. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang finansialnya juga harus disiapkan ya. Habis itu kurang percaya atau kurang rasa hormat pada pasangan. Jadi jangan mentang-mentang sudah suami istri terus jadi kayak seenaknya misalnya lu gue gitu. Tetap harus menjaga kesopanan biar sama-sama enak ya. Habis itu perbedaan pola asuh. Nah, jadi sebelum punya anak dirembukin dulu, diomongin dulu sama suaminya, calon suaminya, nanti pola asuhnya yang mau kayak gimana gitu. Jadi pada saat punya anak udah gak kaget, gak bingung harus kayak gimana pola asuhnya ya. Habis itu kekerasan rumah tangga jangan sampai ya. Nanti kalau misalnya ada mbaknya mendapat kekerasan dari suaminya, calon suaminya, jangan segan buat cerita ke misalnya terserah mau ke orang tua atau misalnya orang terdekat yang mbak percaya. Jangan dipendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri nggak bakalan selesai ya. Atau bisa juga nanti ya namanya rezeki kita nggak tahu ya, nanti bisa lancar punya anak atau enggak langsung. Nah itu harus siap tuh, harus siap, bener-bener disiapin mentalnya ya. Habis itu intervensi mertua. Jadi kadang kan namanya mertua ya kadang nggak cocok sama kita karena yang namanya ya bukan orang tua kandung, jadi susah ya. Jadi nanti harus paham-paham, harus banyak maklum. Kalau misalnya nanti ada masalah sama mertua, nanti diomongin lagi sama suaminya ya. Pokoknya intinya masalah komunikasi gitu ya. Habis itu nah dalam rumah tangga itu kan tetap ada namanya kesetaraan gender ya. Yang pertama, tapi nggak semena-mena juga, entah setara misalnya nanti semena-mena enggak ya. Itu misalnya bentuk yang kesetaraan gender, yang pertama bentuk kasih sayang ya. Nah kasih sayang atau ya hubungan suami istri cinta kasih lah gitu ya. Nah kebersamaan suami istri dalam menerapkan suasana penuh cinta kasih, jadinya bisa saling menghormati, bisa saling membutuhkan gitu. Itu setara, enggak yang harus istri yang lebih ini atau suami yang lebih ini, enggak. Berarti harus sama-sama gitu ya. Habis itu bentuk kesetaraan dalam kesetaraan gender dalam perlindungan. Nah, perlindungan di sini maksudnya untuk melindungi anak-anak baik laki-laki maupun ataupun perempuan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan biologi dan perkembangan psikososialnya. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam keagamaan. Jadi kebersamaan antara suami istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai keagamaan penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sama-sama. Jangan istilahnya kan kamu suaminya jadi kamu yang harus rajin misalnya gitu. Enggak, harus sama-sama ya. Habis itu kesetaraan gender dalam sosial. Nah, maksudnya dalam kehidupan bersosial itu ya harus sama-sama, enggak harus yang misalnya ada pertemuan apa suaminya aja terus yang hadir gitu. Enggak, harus sama-sama ya biar dikenal sama lingkungan sosialnya gitu. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas Ibu. Jadi saya harus mempersiapkan ya fisik saya, maksudnya persiapan mental maupun persiapan ini juga suami saya gitu Bu ya. Iya, jadi kesehatan mental, fisik, kemudian sama spiritual sama finansialnya juga gitu. Kalau hak-haknya tadi kan dari hak untuk mendapatkan kepuasan sama ya gitu. Terus ada lagi nggak yang ditanyakan? Nggak ada sih Bu. Jadi Nggak ada ya? saya harus berkomunikasi dulu sama dengan suami kan Bu. Jadi interaksi juga dengan mertua gitu ya Bu. Iya betul. Oke, jadi konseling kita udah sampai sini Mbak ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi atau ada yang perlu
dikomunikasikan, dikonsultasikan, nanti boleh hubungi saya dulu. Nanti kita janjian lagi buat ketemu ya. Ya, baik. Oke, udah selesai ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Penjelasannya. Bisa sampaikan ke Iya. saya. Oh iya, ini leafletnya ketinggalan. Boleh dibawa ya. Oh iya. Terima kasih.